Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di video saya. Ini kita akan membahas tutorial ya, cara memasang website ya, aplikasi untuk mengatur segala administrasi. Di sini saya sudah mendeploy ini versi React JS ya. Jadi sebelumnya kita pakai JavaScript vanilla, tapi sekarang saya update tampilannya atau frameworknya menjadi JavaScript React JS namanya. Kenapa harus pakai React JS? Karena ini sangat modern sekali tampilannya dan user friendly, user experience juga lebih bagus gitu ya, ada animasi dan lain sebagainya. Nah, di sini di kelas Grow Ultimate ini sudah ada beberapa menu ya yang bisa kita kelola. Nah, di sini ada kelas gitu ya, nanti statistiknya akan muncul. Ini sudah memuat statistiknya, mulai dari siswanya berapa, tugasnya berapa, dan rata-ratanya berapa. Kita semua bisa kita tambah kelas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menginput data, terlebih dahulu kita buat kelasnya dulu ya, baru kita tambah untuk siswanya. Seperti itu. Terus ada menu tugas gitu ya. Semua tampilannya ini sudah diperbarui, lebih responsif. Ini bisa dipakai di semua device, termasuk mobile ataupun desktop. Nah, kalau kita perkecil gitu ya, maka dia akan responsif. Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi semua di sini sudah sinkron ya. Untuk database-nya kita pakai Google Spreadsheet. Ya, di sini sudah ada batch-nya gitu ya. Sudah tersimpan otomatis ini. Nah, kali ini bagaimana cara masangnya? Nah, kita akan bahas nih ya supaya tidak ada error ya. Nah, ketika sudah check out produk ini, maka akan diarahkan ke web ya, web tutorial. Tampilnya seperti ini. Nah, sebelumnya yang kita pakai di versi sebelumnya kita pakai eh, versi JavaScript vanilla. Nah, untuk yang tampilan tadi kita pakai ini di sini. Ya, kita klik di sini. Oke. Di sini sudah ada ya bedanya dengan versi sebelumnya. Nah, di sini ada tutorialnya ya, ada beberapa tahap yang harus kita ikuti ya. Yang pertama, kita akan copy dulu link spreadsheet-nya ya. Di sini Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, di sini. Lalu ketika muncul seperti ini, nanti klik menu file, terus klik make a copy atau kalau bahasa Indonesianya salinan ya, buat salinan. Kita klik. Nah, di sini kita eh, bebas namanya, misalkan kelas guru, misalkan siapa, Pak Budi misalkan ya. Nah, ini otomatis ini untuk upscript-nya sudah terpaut ya. Terus foldernya mau di mana? Misalkan di Google Drive-nya ya, kita pilih misalkan apa? Misalkan ya kita buat folder baru misalnya kelas guru Pak Budi. Serah ya, mau dinamain apa. Kita create, kita klik select ya. Ya, masih loading. Kita klik select. Nah, sudah tersimpan. Terus kita klik make a copy. Nah, sudah. Terus setelah itu kita pilih menu extension, terus pilih
Upscript. Nah, di sini harus ada settingan ya di spreadsheet ID di sini. Kita harus memasukkan spreadsheet ID. Spreadsheet ID-nya kita lihat ke spreadsheet yang sudah kita copy tadi ya. Cara melihatnya spreadsheet ID itu di sini di alamat webnya ya. Dimulai dari setelah huruf D ini ya. Dan setelah garis miring. Berarti di sini dimulai dari 1 gitu ya, WE sampai ke kita copyin gitu ya. Kita select sampai ke garis miring setelahnya. Nah, garis miring yang selanjutnya. Berarti sampai C di sini ya. Kita copy. Nah, kita copy, masuk lagi ke Upscript. Nah, kita copy spreadsheet ID di sini. Ingat, tanda kutipnya jangan dihapus ya, kita paste. Nah, sudah selesai. Kita klik save di sini, icon diskette di sini, atau Ctrl S juga bisa ya, klik save. Nah, sudah di save, kita klik deploy, terus new deployment, terus deskripsinya terserah mau apa, misalkan saya pilih guru Pak Budi tadi ya, kita samakan saja. Terus ini jangan lupa klik anyone ya, who has access. Anyone di sini execute as me ya. Lalu klik deploy. Nanti kalau pertama kali itu harus ada authorize gitu ya, harus ada, nah ini kayak gini, harus ada authorize access. Kita klik authorize access, nanti muncul akun Google-nya, pilih akun Google yang sama yang kita pakai tadi ya, klik. Nah, kita allow saja ya. Nah, nanti akan muncul URL deployment-nya. Ini URL kita akan copy nanti ya. Sekarang kita balik lagi ke tahap kedua ya, ke Notion tadi. Kembali. Ini edit Upscript udah ya tadi ya. Kita mengkopikan spreadsheet ID. Lalu kita filenya nih ya. Di sini udah ada file kelas guru versi 4 zip gitu ya. Tinggal diklik saja nanti akan otomatis terdownload. Nah, sudah terdownload. Nah, nanti kalau misalkan di Windows itu tinggal diekstrak ya. Jangan lupa untuk versi untuk yang menggunakan Windows itu dimatikan terlebih dahulu antivirusnya. Nah, kalau misalkan di macOS itu sudah otomatis ya, otomatis terekstrak ya di sini. Nah, isinya itu seperti ini ya, banyak sekali filenya. Ada ini jangan ada yang kurang gitu ya. Jangan ada yang kurang. Ini hasil ekstrakannya. Ini selanjutnya kita buka folder src atau search gitu ya. Terus kita buka lagi di folder lib. Nah, kita buka file api.ts ini. Kita akan memasukkan URL deployment tadi ya. Caranya dengan klik kanan ya, open with. Nah, kalau di Windows itu pakai Notepad, kalau di macOS ini pakai text edit ya. Jadi kalau di Windows kita pakai Notepad, kalau di macOS kita pakai text edit. Kita buka. Oh, ini harus di allow dulu ya, di setting. Sebentar, saya akan
Load dulu settingnya. Nah, kita buka APTS, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di ini sudah ada tanda ya di tanda seru ini. Nah, kita kopikan URL deployment-nya. Kita kembali ke Google Spreadsheet tadi. Ini. Kembali, kita copyin yang ini. Klik copy. Nah, nanti kita kopikan di api.ts ini. Nah, ini tanda kutip satunya jangan dihapus ya. Kita Ctrl V. Nah, sudah. Kita pilih menu file dan kita save atau Ctrl S. Ya, kita close. Nah, sudah itu kita buka web GitHub ya. GitHub. Kalau belum punya akun GitHub, dibuat terlebih dahulu ya. Terus kita klik new repositories ya, klik new ini yang warna hijau, klik. Nah, terus nama repositorinya terserah lagi, boleh. Misalkan kita samakan ya, kelas guru Pak Budi tadi ya. Budi. Terus ini terserah mau publik atau private, tapi sarankan saya pilih private karena supaya source code kita menjadi tidak bisa diakses oleh publik ya. Klik privat, terus ke bawah lalu create repository. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih upload an existing file. Klik. Nah, di sini kita akan mengupload semua isi dari ekstrak tadi. Ingat ya, isi folder dari ekstrak tadi, bukan folder ekstraknya. Maksudnya seperti ini, kita perkecil dulu, kita buka folder yang tadi ya. Nah, ini. Nah, yang di upload itu bukan yang ininya, bukan folder ininya, tapi isi folder dari kelas guru ini. Nah, ini ya. Kita kopikan, kita select dulu semuanya. Nah, kita drag ke sini. Ya, di Windows juga sama caranya. Dan kita tunggu sampai uploadnya selesai. Ini ada 97 files. Kita perbesar lagi. Ya, filenya sudah terupload semuanya ya. Kita gulir ke bawah, ya, scroll ke bawah. Nah, di sini ada commit change. Nah, ini harus diisi ya. Harus diisi. Misalkan isinya itu misalkan kelas guru versi 4 atau Billy tadi ya. Terus kita klik commit change. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, kalau seperti ini berarti sudah terupload ya, sudah terupload semuanya. Begitupun dengan folder-foldernya sudah lengkap. Kita buka tab baru, kita masuk ke web namanya Netlify. Nah, Netlify ini fungsinya adalah untuk hosting gratis gitu ya, aplikasi yang kita sudah buat tadi. Kalau belum punya akunnya klik sign up, tapi kalau sudah punya kita klik login saja. Nah, kalau seperti ini kita klik add new project, terus import an existing project. Nah, kita pilih GitHub yang kita sudah tadi buat ya di sini. Kita klik GitHub. Nah, jangan lupa nanti kalau pertama kali nanti harus di authorize gitu ya. Lalu kita cari
repositori yang tadi, yang ini ya. Kelas guru strip Pak Budi. Kita cari. Kelas guru. Nah, ini ada ya. Kelas guru Pak Budi, kita pilih. Terus nama webnya kita bebas nih. Mau pakai nama sekolah, mau pakai nama sendiri, boleh ya. Misalkan tadi Pak Budi. Misalkan nilai atau olah nilai, boleh ya. Olah nilai Pak Budi. Gitu ya. Nanti alamatnya menjadi olah nilai Pak Budi.netlify.art. Gitu ya. Kita ke bawah, gitu ya. Klik deploy olah nilai Pak Budi. Klik deploy. Nah, kita tunggu prosesnya ya. Kalau melihat prosesnya boleh diklik ini ya. Ini terus ini kita klik ini. Di sini sudah terlihat lognya. Ya, proses-prosesnya sudah nampaknya sudah berhasil ya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini sudah selesai, sudah sukses semuanya, sudah terdeploy. Maka kita akan tes webnya ya. Di sini boleh open production deploy. Nah, di sini ada dua role ya, ada guru, ada siswa. Jadi siswa juga bisa melihat pencapaiannya atau bisa melihat nilai-nilainya sendiri gitu ya. Nah, di mana letak username dan password itu kita kembali ke spreadsheet-nya, kita pilih sheet user. Sheet user. Nah, ini untuk penggunaan satu mapel ya atau satu guru saja. Kalau misalkan kita pakai beberapa guru cukup kita kopikan saja spreadsheet ini dan deploy ulang di Netlify gitu ya supaya setiap guru punya. Nah, username-nya kita bisa ubah username-nya. Misalkan tadi Pak Budi misalnya ya, Pak Budi ya. Terus passwordnya apa? Misalkan sukses atau misalkan sukses pakai nomor misalnya 1 2 3 boleh ya. Role-nya ini pasti teacher ya, jangan diubah. Terus namanya misalkan tadi apa ya? Budi Sasmito misalkan ya. Kita enter. Nah, kita balik lagi ke web tadi. Nah, tadi username-nya Pak Budi. Terus kita masukkan passwordnya. Nah, ya, sukses tadi kita masuk. Nah, akhirnya kita sudah bisa masuk ya ke dashboardnya. Berarti kalau sudah bisa masuk, berarti sudah sukses gitu ya. Seperti itu. Kelas, kelola kelasnya, kelasnya bisa kita buat ya. Seperti itu. Untuk siswanya bisa di students gitu ya. Di sini ada username, ada passwordnya. Misalkan kita pakai student dev, passwordnya sukses. Kita lihat. Kita masuk. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah sukses. Ini adalah tampilan dari siswa nantinya ketika sudah punya nilainya masing-masing. Ya, ada XP, ada level, ada tugas-tugasnya, ada trofi, ya. Ini ada leaderboardnya, gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan boleh nanti
DM Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.